Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk kali ini, aku akan mereview sebuah film yang berasal dari Korea Selatan yang berjudul Don't Cry Mami. Film yang dirilis di tahun 2012 ini disutradari oleh Kim Yong Han dan dibintangi beberapa artis Korea, diantaranya adalah Yosun berperan sebagai Yolim, Nambora sebagai Yun Ah, Yu Oh Sung sebagai Detektif Oh. Bercerita tentang balas dendam seorang ibu atas kasus pemerkosaan yang berujung pada kematian putrinya. Karena merasa tak mendapatkan keadilan, ia berusaha menghukum para pelaku dengan caranya sendiri. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, tak bosan-bosan aku ingatkan kepada Cinema Lovers untuk tekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk tekan tombol lonceng agar tak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Film dibuka dengan sepasang suami istri yang baru saja bercerai. Si perempuan yang bernama Yulim merasa yakin dengan keputusannya untuk bercerai dan mampu membesarkan anaknya seorang diri, meskipun awalnya sempat diragukan oleh mantan suaminya. Scene berpindah di mana Yulim sedang menjemput anak perempuannya yang bernama Yun-ah pulang dari sekolah. Yun-ah ini adalah anak sematawayang Yulim yang baru masuk SMA. Selain cantik, Yun-ah adalah gadis yang periang dan pintar bermain selo. Dan hari itu adalah hari pertama Yun-ah masuk sekolah. Maklum, setelah bercerai, Yulim memutuskan untuk pindah rumah, sehingga mau tak mau, Yun-ah juga harus pindah sekolah. Hubungan antara Yulim dan putrinya sangatlah dekat. Mereka selalu berbagi cerita dari hal sekecil apapun, termasuk hal perceraiannya. Yulim tak pernah menutupi dari anaknya. Begitu juga Yun-ah yang selalu mendukung ibunya. Yun-ah tak mau ambil pusing dengan perceraian kedua orang tuanya. Ia tak peduli. Mungkin karena Yun-ah sudah paham akan sifat ayahnya yang tak begitu baik, sehingga membuat rumah tangga kedua orang tuanya tak harmonis. Makanya Yun-ah tak menolak dengan keputusan ibunya untuk menceraikan ayahnya. Sejak bercerai, Yulim sangat menikmati perannya sebagai orang tua tunggal dan berusaha tegar di depan anaknya. Dan untuk menghidupi keluarga, Yulim berencana membuka sebuah kafe. Dan hari itu, Yun-ah memperkenalkan teman barunya yang bernama Somin kepada ibunya. Somin ini tinggal bersama ayahnya dan rumahnya bersebelahan dengan Yun-ah, sehingga mereka memutuskan untuk bersahabat karena merasa cocok satu sama lain. Dan ketika Yun-ah dan Somin sedang menuju ke kantin sekolah, tak sengaja mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Johan. Johan ini sebenarnya adalah kakak kelas mereka, tapi karena tinggal kelas, akhirnya mereka menjadi teman satu kelas. Karena sifatnya yang pendiam, sehingga menarik hati Yun-ah. Dan Yun-ah beranggapan kalau Johan memang orang yang sangat baik, sesuai dengan kriteria yang selama ini ia dambakan. Ia lalu bercerita kepada Somin. Somin yang sangat mengenal Johan, melarang Yun-ah untuk tidak terlalu dekat dengan Johan. Tapi Somin tak menjelaskan tentang alasannya. Dan karena mempunyai hobi yang sama yaitu musik, sehingga mereka menjadi teman sekelas dalam kelas musik di sekolah mereka. Yun-ah yang pandai bermain selo membuat Johan terpesona dengan alunan musik yang ia mainkan, dan tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menjadi dekat. Tapi Yulim memperingatkan Yun-ah untuk lebih berhati-hati dengan Johan, karena sebenarnya hati Yulim sudah mulai merasa tak enak ketika melihat Johan sedang bersama teman-teman gengnya. Dan suatu hari, karena tak bisa menahan perasaannya dan merasa kalau Johan juga mempunyai perasaan yang sama, akhirnya Yun-ah mengirimkan pesan kepada Johan untuk menemuinya di ruang belajar. Karena ada sesuatu yang ingin Yun-ah berikan kepada Johan. Merasa mendapat angin segar, Johan kemudian membalas pesan dari Yun-ah. Johan meminta kepada Yun-ah untuk datang ke atap sekolah tepat jam 10 malam. Ia harus datang sendiri dan tak boleh membawa teman siapapun. Yun-ah merasa sangat bahagia sekali dan memperlihatkan pesan itu kepada Sumin. Dan seperti permintaan Johan, dengan membawakan sebuah bingkisan yang berisi kue coklat buatan ibunya, datanglah Yun-ah menemui Johan. Dan ketika mereka sedang asik berbincang-bincang, tiba-tiba dua orang teman Johan yang bernama Pak Ju dan Minggu datang mendekati mereka dan menyekap Yun-ah.
Yuna sendiri yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis ketika Juan dan teman-temannya melecehkan dan memerkosanya. Bahkan dengan bangga mereka mendokumentasikan peristiwa tersebut. Sementara itu, Yulim sendiri yang sedang sibuk bersama teman-temannya di sebuah tempat karaoke, sehingga ia tak menyadari kalau ada pesan masuk dari Yuna. Tak berselang lama, ia kemudian memutuskan untuk segera pulang. Ia khawatir dengan anaknya yang pasti telah menungguinya di rumah sendirian. Yulim yang tak mendapati anaknya di rumah, perasaannya mulai tak tenang. Ditambah lagi setelah ia mengecek ponselnya, ternyata ia mendapat pesan kalau anaknya dalam bahaya. Tak berselang lama, Yulim dapat telepon dari Detektif O yang tak lain adalah ayahnya Sumi. Detektif O memintanya untuk datang ke rumah sakit. Hancur hati Yulim melihat kondisi anaknya. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk anaknya dan berusaha menenangkan Yuna. Merasa tak terima atas apa yang dialami putrinya, Yuli melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap Juan dan kedua temannya. Yuli yang melihat mereka meminta mereka untuk mengakui kesalahannya. Tapi dengan bangga dan tanpa penyesalan sama sekali, mereka merasa tak bersalah dan justru membuat keributan di kantor polisi. Dan ketika penyidik memeriksa kondisi Yuna, Yuli merasa sakit dan tak tega dengan luka-luka yang dialami putrinya. Sejak peristiwa itu, Yuna menjadi berubah. Tak ada lagi keceriaan dalam dirinya. Ia lebih banyak menghabiskan hari-harinya dengan melamun. Ia tak mau keluar dari kamarnya, apalagi pergi ke sekolah. Ia merasa malu dan kotor karena peristiwa itu. Detektif O yang ingin membantu Yuna merasa terpatahkan dengan kebijakan yang berlaku tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Ia kemudian menyampaikan kepada Yulim agar tak memperpanjang kasus ini karena hanya membuang-buang uang saja untuk biaya sidang. Tapi Yulim bersikeras ingin tetap memperjuangkan nasib putrinya. Ia ingin pelaku dihukum seberat-beratnya. Bahkan ketika orang tua mereka menemuinya untuk menyuap Yulim, ia tak mau dan tetap akan melanjutkan kasus ini. Yulim tak peduli apapun anggapan orang tentang ia dan anaknya. Dan benar saja, karena tak adanya bukti dan saksi yang kuat, juga karena pelakunya adalah anak di bawah umur, serta berdasarkan pemeriksaan, tak ditemukan luka yang serius pada Yuna, akhirnya pengadilan memutuskan kalau mereka tak bersalah. Mendengar keputusan itu, Yulim berteriak histeris dan merasa tak mendapatkan keadilan untuk putrinya. Ia marah dan kecewa karena tak bisa berbuat banyak untuk Yuna. Ia hanya berusaha meyakinkan dan menghibur putrinya. Dan suatu hari, Yuna mendapatkan pesan dari Pak John. Ia menyuruh Yuna untuk datang ke apartemen miliknya. Jika ia tak mau datang, ia akan menyebarkan video tersebut. Dengan alasan akan pergi ke Leselo, Yuna kemudian pamit kepada ibunya. Sesuai dengan alamat yang dikirimkan kepadanya dan dengan berbekal pisau kecil, Yuna nekat pergi menemui Pak John. Ia ingin mengambil ponsel milik Pak John agar video memalukan itu tak tersebar. Tapi apa yang terjadi di luar perkiraan Yun'ah? Dia terlalu lemah untuk melawan mereka. Yun'ah justru diperkosa berulang-ulang dan dipaksa bermain selo dalam kondisi telanjang. Merasa ditipu dan putus asa, Yun'ah hanya bisa menangis sambil memotong rambutnya dengan pisau yang ia bawa. Sementara itu, Yulin yang ingin mencari keadilan untuk putrinya mencoba untuk menemui pengacaranya. Ia ingin agar mereka dihukum mati, tapi pengacaranya tak begitu yakin akan berhasil karena lemahnya undang-undang yang berlaku di negaranya tentang pemerkosaan di bawah umur. Setelah sampai di rumah, Yuna tak menceritakan kejadian itu kepada ibunya karena ia tak mau ibunya lebih sedih lagi. Dan keesokan harinya adalah hari ulang tahun Yulin. Ketika Yulin pergi ke pasar, Yuna memutuskan pergi untuk memesan kue ulang tahun buat ibunya. Sepulang dari pasar, Yulin memanggil-manggil anaknya, tapi tak ada sautan. Perasaannya mulai tak enak. Ia kemudian masuk ke kamar mandi dan betapa terkejutnya ia setelah mendapati anaknya dalam kondisi berlumuran darah. Yulin segera membawa anaknya ke rumah sakit. Ia sangat ketakutan sekali. Tapi sayang, karena kehabisan banyak darah, akhirnya Yuna tak bisa diselamatkan. Mendengar berita kematian putrinya, Yulin langsung tak sadarkan diri. Setelah sadar, ia langsung memeluk tubuh anaknya yang sudah terbujur kaku. Hari itu juga Yuna dikremasi dengan dihadiri ayah, ibunya, dan teman-temannya. Sepulang dari pemakaman, Yulin kemudian membuka lemari es dan pandangannya tertuju pada kotak yang berisi kue ulang tahun.
Ternyata itu kue pemberian dari Yun Ah yang ia pesan sebelum ia meninggal. Yulim hanya bisa menangis melihat kue yang bertuliskan "Don't cry, Mami". Setelah Yulim membersihkan barang-barang milik anaknya, ia merasakan rumahnya sangat sepi. Ia tak menyangka kalau hari ulang tahunnya menjadi hari kematian untuk anaknya. Yulim kemudian duduk di tempat tidur Yun Ah. Ia melihat ponsel milik anaknya dan mulai membukanya. Ia memeriksa semua pesan yang ada di ponsel Yun Ah. Wajah Yulim tiba-tiba berubah setelah membaca sebuah pesan dari Park Jon. Ia menangis sejadi-jadinya melihat 2 buah video yang berisi putrinya. Putri yang sangat dicintainya diperlakukan seperti binatang. Dengan penuh dendam dan berbekal ponsel milik Sun Ah, Yulim mulai melacak siapa yang telah mengirimkan pesan itu. Ia kemudian menemui salah satu pelaku yang bernama Min-gu untuk menyerahkan ponselnya agar video anaknya tak tersebar. Min-gu menolak, tapi Yulim mengambil secara paksa ponsel itu dan akan menyerahkan ponsel tersebut kepada polisi. Merasa hidupnya terancam akan dipenjara, Min-gu kemudian menghajar Yulim. Beruntung polisi segera datang. Min-gu berusaha melarikan diri sambil mengambil ponselnya dari tangan Yulim, tapi polisi berhasil menangkapnya. Yulim yang sadar kalau Min-gu bukanlah Park Jon yang selama ini dicarinya, meminta kepada polisi untuk membebaskannya. Target selanjutnya adalah Joan. Dengan sebilah pisau, Yulim mendatangi Joan dan meminta Joan untuk mengatakan siapa yang merencanakan semua ini. Merasa terancam keselamatannya, Joan berkata kalau ia terpaksa melakukan ini karena ia diancam akan dibunuh jika tak melakukannya. Joan juga mengatakan kalau ia tak pernah mencintai Yun Ah. Ia hanya dipaksa oleh Min-gu untuk pura-pura menyukai Yun Ah. Mendengar itu, Yulim sangat kecewa karena ternyata cinta anaknya bertepuk sebelah tangan dan menyuruh Joan untuk segera pergi sebelum ia berubah pikiran. Merasa tak mendapat titik terang siapa yang merencanakan pemerkosaan itu, akhirnya Yulim mendatangi alamat yang ada di ponsel Yun Ah. Di sanalah terakhir kali Yun Ah diperkosa sebelum bunuh diri. Hatinya semakin sakit membayangkan semua. Tak berapa lama, Park Jon datang dan tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Yulim segera menodongkan pisaunya ke arah Park Jon dan meminta data rekaman video tersebut. Tapi karena tenaga Yulim tak sekuat Park Jon, Yulim menjadi bulan-bulanan Park Jon dan tak kuasa melawannya. Dan ketika Park Jon mencekik lehernya, Yulim berusaha menyelamatkan diri dan tak sengaja mengambil sesuatu dari belakangnya dan langsung menikamkan ke leher Park Jon. Seketika itu juga Park Jon roboh dan berlumuran darah. Yulim lalu mengambil ponsel milik Park Jon dan segera meninggalkan tempat tersebut. Merasa tak puas dengan jawaban Min-gu, Yulim kemudian mendatangi Min-gu lagi dan memaksanya untuk mengakui kesalahannya. Tapi lagi-lagi Min-gu mengelak dan menyuruh Yulim untuk pergi. Yulim yang sudah dipenuhi rasa amarah dan dendam kembali ke mobilnya dan menabrakkan mobilnya ke arah Min-gu. Dan dari rekaman CCTV, polisi menemukan bukti tentang kematian Min-gu. Dan ketika polisi mendatangi apartemen milik Park Jo untuk menyelidiki kematian Park Jo, tak sengaja mereka menemukan rekaman video dari komputer Park Jo. Detektif O menemukan Somin ada di rekaman tersebut. Ia kemudian menelpon putrinya. Dengan ketakutan, Somin menceritakan kepada ayahnya. Mereka akan membunuhnya jika ia menceritakan kejadian malam itu kepada siapapun. Sementara itu, Yulim yang merasa kalau tugasnya telah selesai dan sudah tak ada alasan lagi untuk hidup, memilih untuk mengakhiri hidupnya. Ia menelpon detektif O dan mengakui semua kesalahannya. Tapi detektif O meminta kepada Yulim untuk tak melanjutkan niat nekatnya itu dan mengatakan kalau polisi telah menemukan bukti kalau Joan yang merencanakan serta membuat video tersebut. Mendengar itu, Yulim mengurungkan niatnya. Ia segera mencari Joan di sekolahnya dan membawanya ke atap sekolah. Yulim tak menghiraukan polisi yang telah mengepung tempat tersebut. Tujuannya hanya ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya. Karena tak mau mendengarkan peringatan polisi, detektif O dengan terpaksa mengarahkan pistolnya ke arah Yulim dan menembaknya. Akhirnya, Joan dan Yulim meninggal saat itu juga. Dan film pun selesai. Film ini dibuat karena meningkatnya kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Korea dari tahun ke tahun. Dan karena pelakunya hanya anak-anak di bawah umur, hukuman yang mereka dapatkan juga sebatas masa percobaan. Nah, itu tadi alur cerita film yang bisa aku review untuk kali ini.
Aku sangat merekomendasikan kepada cinema lovers untuk menonton film ini secara utuh, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Sampai jumpa di review film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!